yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ini, saudara, di sana tentang pengharapan, iman, dan kasih. Ya, dikatakan bahwa tidak sia-sia kita ini menanti-nantikan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjuang di dalam kekudusan, kesetiaan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Ada pengharapan ketika kita mati satu saat nanti. Dikatakan bahwa kita ini diberikan satu bagian yang tidak bisa binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ya, dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang berjuang terus di dalam Tuhan. Ya, ada satu pengharapan. Ya, kalau tidak ada pengharapan maka percuma kita percaya pada Yesus. Tapi kan ada sebuah pengharapan, dikatakan orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menjaga imannya, hidup takut kepada Tuhan. Kita akan menerima satu bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yaitu yang tersimpan di dalam sorga bagi kita, sesuatu hidup yang sampai pada kekekalan. Dan dikatakan di sana, ya kitalah ya yang akan menerima semua itu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ya kita ini adalah orang-orang percaya yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Namun di dalam penantian kita dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang rasanya dapat menggoyahkan iman kita. Melihat tanda-tanda zaman, mendengar deru-deru perang, ya melihat penyesatan yang hari-hari ini makin di mana-mana terjadi, ya bahkan melihat keadaan dunia, saudara, yang sudah bergejolak seperti ini, mendengarkan berita-berita, Alkitab berkata memang di akhir zaman. Ya, semua itu akan terjadi. Dan rasanya belum lagi kita harus menghadapi pergumulan, pencobaan, segala macam persoalan hidup. Itu rasanya membuat iman kita, bagaimana saudara ya? Tapi dikatakan dengan jelas di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, makanya hari-hari ini iman jangan mati, karena hanya dengan iman kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa mengalami semua hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Dikatakan di sana ya bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang ini, saudara, ya di dalam penantian kita menanti akhir zaman yang sudah di depan mata ini, dikatakan bahwa ada kekuatan Allah yang akan dilimpahkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Apa yang membuat Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya? Apa yang membuat kita dapat menikmati kekuatan Tuhan, yaitu karena imanmu. Hari-hari ini jangan biarkan iman kita goyah, melihat keadaan, melihat tantangan, melihat semua hal di depan mata. Jangan biarkan iman kita goyah, saudara. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-6 di sana, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, hari-hari ini begitu banyak pencobaan yang rasanya membuat kita ini berduka cita. Ya, mungkin hari ini ada saudara yang sedang dalam masalah keuangan, ada yang dalam masalah sakit penyakit, ada yang kehilangan anak atau orang tua. Inilah dunia. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, dan pencobaan. Tapi dikatakan di sana, saudara, jangan takut. Ya, kita harus bergembira
akan hal itu, akan apa? Akan pengharapan kita dalam Kristus. Ya, akan apa? Akan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Bergembiralah akan pengharapan itu dalam Tuhan, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, yang namanya pencobaan itu tidak pernah terlepas dari hidup kita. Yang namanya persoalan itu selalu ada, ya, tapi jangan sampai kita ini berlarut-larut atau terlalu takut. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Waktu kita adalah masalah, mari datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena hanya itu kekuatan kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya, kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita? Dikatakan ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penantian itu. Kita sedang menyatakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jangan ada satupun yang menyerah, jangan ada satupun yang kalah. Pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tetaplah bertahan dalam pencobaan. Jangan biarkan kita menjadi lemah. Jangan biarkan iman kita goyah. Tetap bertahan di dalam pencobaan dan perkatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa kekuatan yang daripadamu melimpah atas hidupku. Dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh, ya, puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak terlalu penting pujian dari manusia, tidak terlalu penting penghormatan dari manusia, tidak terlalu penting, ya, kemuliaan dari manusia. Yang terpenting adalah waktu kita menantikan Tuhan, Tuhan datang. Disitulah saudara, orang-orang yang setia dan berjuang sampai pada garis akhir, terbukti kemurnian imannya, mereka akan menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Biarlah kita semua teruji menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga pada Tuhan datang nanti kita akan menerima saudara pujian, penghormatan, kemuliaan yang dari Tuhan, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Ya, saya berdoa apapun persoalan saudara hari ini, tetaplah kuat, jalani semuanya bersama dengan Tuhan, ya, sampai kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan di pihak kita. Hari ini apapun persoalan yang saudara hadapi, perkatakan, aku percaya persoalan ini hanya untuk membuktikan kemurnian imanku yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Tuhan tertarik dengan kemurnian iman kita saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap percaya dan tetap berjuang.